semua yang belum bisa saya sebutkan satu persatu, dari kekerabatan keluarga besar Jawa Timur yang ada di di Papua ini, yang berkesempatan hadir pada kesempatan ini. Para ketua-ketua, salam hormat saya tidak bisa sebut satu persatu, tapi saya tahu bahwa bagaimana kedekatan batin, hubungan kekerabatan antara kita seduluran yang merantau dari kami dari Papua ke Surabaya ke Jawa Timur, dan seduluran juga dari Jawa Timur masuk ke Papua dan sebagainya. Saya pikir itu sebuah perjalanan yang sama yang membuat kita makin dekat. Tadi ada beberapa video yang sudah ditunjukkan ketika kami mencoba untuk beraktivitas bersama seduluran dari HKTM, dari Pasundan, kelompok-kelompok kegiatan keluarga besar yang lain. Sekali lagi kita berikan aplaus untuk saudara-saudara kita semua, dan juga kepada yang panggil adik-adik dan juga sedulur, saudara-saudara, kakak-kakak, juga kakak yang adik-adik yang saya sudah meluangkan waktu untuk hadir di kesempatan ini. Saya mendapat laporan bahwa memang animonya sangat besar, hanya saja kemampuan panitia tidak terlalu besar, sehingga harus bernegosiasi untuk meminta dengan sangat hormat ojo teko saking uangnya gitu. Jadi kita malu nih, tapi kita berikan apresiasi kepada ketua panitia, ketua umum Yasin yang sudah boleh membuat musyawarah besar ini dalam rangka menjalankan semuanya ini. Tapi juga kepada adik kasih, adik Amin Ngabalin, kita berikan aplaus juga untuk adik Ngabalin yang juga sudah lembur ya, satu malam lembur sampai pagi nih ya, itu sudah menyiapkan segalanya. Ya, sekali lagi saudara-saudara, kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang baik, Tuhan yang sayang, yang mengasihi kita semua. Kita sampai dengan hari ini bersilaturahim, bertegur sapa, berguyon-guyon, makan bersama, duduk rame-rame, dan nanti akan mendengar berbagai masukan. Oh ya, terima kasih untuk Bapak Dr. Agus Sumule yang nanti juga akan mengisi materi ini ya. Kita berikan aplaus juga untuk Pak Dr. Agus Sumule. Sudah bisa datang paling tidak melu absen lah ya toh. Kalau kata Paul, sama kira-kira karena usia dan umur dan segala hidup ini kan hanya Allah yang tahu. Amin ya. Jadi kita dalam keadaan sehat, walafiat seperti ini, kita dalam keadaan baik-baik seperti ini, ya kita bertemu, saling bertatap muka, berkomunikasi dengan baik. Singapi urut itu urup ya lah. Hidup itu menyala, artinya bahwa ayo kita saling memberikan terang bagi sesama kita. Ya, ada saudara yang lemah, yang kurang, yang kita tahu, kita berikan semangat bagi dia, kita bantu, support apa saja yang bisa kita dukung. Kita komunikasi dengan sedulur yang lain untuk bisa saling membantu mengangkat hal-hal yang mungkin dalam pemikiran, kebatinan, atau mungkin rasa sakit yang dimiliki oleh saudara-saudara kita. Sebaliknya, yang berbahagia juga begitu. Mari kita saling berbagi rezeki yang Tuhan kasih, yang Tuhan berikan. Bila mana saudara-saudara ada memerlukan dukungan bantuan, mari kita bantu. Saya sendiri Bapak Ibu, sesungguhnya menurut saya pribadi itu sudah cukup maksimal untuk melayani usaha-usaha dalam rangka menanam modal mereka, investasi mereka di Papua lewat Papua
Selatan, Barataya, maksud saya Papua Barataya yang sudah disiapkan ini. Monggo, maksud saya antara suara-suara kita ini kita mungkin bentuk dalam entah usulan-usulan konkret kepada pemerintah daerah. Saya sudah 2 kali juga bertemu dengan Bapak Gubernur, Wakil Gubernur, Ketua DPR. Kita juga sudah bahas itu untuk bagaimana agar Papua Barat Daya ini menjadi masuknya investasi ke Papua ini lewat lahan yang sudah disediakan. Kalau tidak salah, ya Pak Ketua ya, di Papua ini baru 1 ya, KEK itu ya, KEK cuma 1 ya. Dulu KIK, ada KIK, kawasan industri khusus, itu disiapkan lahannya di Bintuni. Tapi sampai dengan sekarang saya nggak ngikuti lagi kawasan industri itu. Kalau Bapak Ibu ingat di Surabaya ya, PT SIR ya, Surabaya Industri Pusat Ekonominya lah, di SIR itu, seperti itu. Hari ini di Banten, semua industri dari berbagai negara ada di situ. Gitu. Maksud saya, ini sebenarnya kalau kita mau, ayo kita dorong sama-sama. Saudara teman-teman yang punya kemampuan untuk membuat tulisan-tulisan dan lain sebagainya, monggo diangkat itu. Jadi artinya kita buka ruang pada pemerintah dan masyarakat untuk siap menerima investasi yang masuk. Tanpa investasi, adalah seperti ini aja kita nanti. Begitu. Tentu dampaknya banyak. Ya, tetapi yang pertama yang diperlukan, seperti kemarin kami di Kementerian Perhubungan ya, Pak Ketua ya, saya mewakili Pak Ketua dan Pak Letjen Ali Bogla, kami bertemu dengan Wamendagri, Wamenhub mengatakan, kakak, untuk membangun bandara ini, bandara itu, dan lain sebagainya, prinsipnya, bagi kementerian siap anggaran, siap mendukung anggaran. Yang penting, masyarakat dan pemerintah siap lahannya. Jadi artinya, KEK ini sendiri, tolong himbau saudara-saudara yang punya saudara di lahan kita yang mengakui pemilik hak di situ, ajak bicara. Ya, jangan direpotkan. Jadi jangan lagi investasi datang terus kemudian diganggu dulu. Pergi dia pasti, dia nggak mau. Ya, ada beberapa investor yang sekarang kita lihat di Jakarta juga diganggu, di Tangerang, kayak dulu Wakapolres Tangerang diganggu oleh, itu bukan pemilik hak, tetapi kelompok-kelompok masyarakat lain. Ya, mereka lakukan upaya-upaya sedemikian rupa, terlalu menekan, terlalu memaksa. Hasilnya semua sekarang angkat kaki pindah ke Vietnam, ya, dengan Kamboja. Di Vietnam dan Kamboja, saya tahu kenapa investor sekarang bergelimang masuk ke sana, karena pemerintahnya welcome, masyarakatnya welcome, pajak dibatasi, kemudian tempatnya disediakan, dimudahkan semua prosesnya, sehingga mereka pengusaha itu merasa nyaman sekarang berinvestasi banyak di wilayah sana. Ya, sekali lagi Papua hari ini memerlukan peran kita semua. Setuju ya, dulu ya? Setuju ya? Nah, ya, Bapak Ibu, saudara-saudara, anak kuliah itu selalu bicara pakai teori. Jadi saya mau sampaikan sebuah teori begini. Kenapa kita bersungut-sungut Papua ini tidak pernah maju? Ada teori dari seorang Profesor Gurnal Myrdal. Ini kata laki-laki orang Amerika. Dia punya teori mengatakan bahwa akibat dari membangun ekonomi yang tidak merata, ya, menyebabkan perpindahan penduduk termasuk sumber daya dari wilayah-wilayah yang tidak menjadi kebijakan, wilayah tempat kebijakan itu
ke tempat yang dijejaki. Dikenal dengan teori backwash effect, efek daripada dampak belakang. Jadi kalau sekarang Bapak Ibu bersungut Jakarta terus, Jawa terus, ya memang itu sumber daya kita digali, diambil, dimanfaatkan untuk kepentingan di sana, karena di sana maju, kalau di sana diprioritaskan, kalau di sana memang semua orang ke sana, tidak begitu ada ini. Kita yang dari Papua juga, sekarang ya semua di situ, bagian gitu, berkarir, apa ya? Bagaimana Pak Ketua setuju ya? Setuju ya, tenang dulu. Dan kami dengan Pak Ketua sudah melakukan sinergitas. Din Pak Ketua saya jelaskan dulu ya, sedikit ya. Jadi dengan sinama Bapak Paul Mayor dari DPD RI juga kita sudah ajak diskusi. Ayo, mari sama-sama kita dorong Papua Barat Daya. Dimulai dulu dari Papua Barat Daya. Jadi backwash-nya itu, efeknya yang berdampak baik terhadap buat daerah dulu, kita mulai dari Papua Barat Daya. Bagaimana, setuju atau tidak? Hari ini Merauke sudah, ya, selesai dari Merauke. Sudah. Itu nanti yang dapat dampaknya itu asma, MAPI, dan prosedur dan sebagainya. Itu dampaknya, dampak positifnya ya, gitu. Nah jadi monggo Bapak Ibu yang ada di MRP, di DPR, kita bahas ini, ya. Kita bahas dia baik sehingga ada langkah-langkah cepat yang kita mau majukan. Dimulai dari pertemuan hari ini, Mubes Ikal Jatim, kita tolongkan pemikiran-pemikiran yang baik, yang bisa mendorong pemerintah. Ayo nulis, semua menulis, semua berpendapat. Media-media sosial bunyikan ini. Kita mau di Papua harus ada satu PSM. Raja Ampat hari ini Pak Paul Mayor, Raja Ampat. Bila tidak ada kebijakan khusus agak sulit. Karena dia dilingkupi oleh yang disebut dengan apa? Daerah apa sih? Agak keras sedikit. Itu sudah. Maksudnya begitu, bukan konservatif ya, konservasi. Konservasi pasti ada pembatasannya. Mau begini, mau begitu. Saya sudah bertemu juga dengan Ade Paul dan juga Pak Bupati ya, dan Kepala Bapeda juga. Kita akan membuat konsep sebuah lahan nanti dari komite Pak Ketua ya. Kita mulai mendorong dari komite juga untuk bagaimana pengembangan Raja Ampat ini. Ya, saya ingin contoh Danau Toba itu. Salib Kristus besar sudah muncul di situ. Dulu daerah Humbahas, saya Kapolda Papua Barat, saya Kapolda Sumatera Utara ya. Itu dulu daerah yang tertinggal, maaf Bapak Ibu. Daerah yang sangat miskin, Humbahas. Humbang Hasundutan, kabupatennya. Begitu. Hari ini, kalau Bapak Ibu ke sana, jalannya itu dari sini ke sana. Jalannya, lebarnya itu, menuju ke Danau Toba. Karena kebijakan berpihak, karena ada PSN yang di mana. Jadi ayo, ini saya pikir sekedar sharing, tapi monggo Bapak Ibu jangan bicara lagi hal-hal yang sangat tidak prinsip, tapi kita bicara sesuatu yang lebih strategis, yang nanti membuat jaringan di antara kita anak-anak Papua. Dan sedulur-seduluran yang punya peranan, yang punya jaringan yang baik untuk kita bicarakan itu. Udahlah, memoria pasionis ada, tapi biarlah dia berlalu. Biarlah dia menjadi catatan penting bagi kita semua. Tetapi hari ini kita mau bicara tentang Papua hari ini dan masa depannya.
Setuju Bapak Ibu? Terima kasih, Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat menuntut. Tuhan Allah SWT menyertai kita dan memberkati kita dalam kehidupan dari kita hari-hari di mana saja kita berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom untuk kita semua. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, puji Tuhan, hari ini musyawarah besar, keluarga besar Ikatan Keluarga Jawa Timur tanggal 24 bulan Juli 2026 dengan resmi kita sama-sama nyatakan dibuka. Matur suwun, terima kasih. Diharapkan melalui musyawarah besar ini lahir berbagai gagasan, rekomendasi, keputusan strategis yang menjadi landasan bagi pengurus dalam menjalankan organisasi pada periode mendatang. Dengan demikian, IKAL Jatim Setanah Papua dapat terus berkembang sebagai organisasi alumni yang adaptif, inklusif, dan berkelanjutan, serta menjadi wadah yang mampu menghimpun potensi alumni untuk berkarya, berkolaborasi, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi bangsa dan negara.